Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembahasannya. Untuk soal pilihan ganda dulu, kita mulai dari nomor 1. Teman kalian melakukan wawancara kepada pemilik usaha dan mempresentasikannya di depan kelas. Sikap yang tidak boleh kalian tunjukkan saat teman melakukan presentasi di depan kelas adalah A. Mendengarkan presentasi, ini sikapnya bagus ya, mendengarkan. B. Menghargai, jelas ini bagus. C. Mengabaikan itu bahasa lainnya apa? Nyuekin ya, acuh. Yang D. Mencatat juga bagus, berarti yang tidak boleh adalah sikap yang C, mengabaikan presentasi. Nomor 2. Mendirikan usaha sendiri disebut, jawabannya C. Berwirausaha. Nomor 3. Indonesia terdiri dari banyak daerah. Setiap daerah mempunyai ciri khas tersendiri. Bagaimana sikap kita melihat keberagaman tersebut? A. Tidak peduli. B. Menghina. C. Menghargai. D. Kecewa. Tentu sikap yang paling baik adalah C. Menghargai. Sambil dicek jawabannya, yang salah silakan diberi tanda salah, kemudian dibenarkan jawaban apa yang benar. Nomor 4 ini materinya bahasa Indonesia. Urutan pengisian biodata. Perhatikan data berikut, sudah diperhatikan datanya. Pertanyaannya, urutan pengisian biodata berdasarkan data yang tepat adalah 1. Itu nama ayahnya. 2. Alamat rumahnya, Jalan Veteran nomor 21 Serang. Nomor 3. Penganut agama Islam, berarti ini untuk agama. Yang keempat, lahir di Serang pada tanggal 2 Januari 2008. Ini berarti tempat dan tanggal lahir si peserta atau si pengisi biodata. Yang kelima, namanya Ahmad. Nah, kira-kira ini si pengisi biodata namanya Ahmad ya. Oke, berarti yang paling pertama dimunculkan dalam tabel biodata isian biodata itu kan tentang nama. Namanya siapa? Namanya Ahmad. Berarti poin nomor 5 kita letakkan kita munculkan di pertama kali muncul 5, kemudian apalagi yang kedua tempat tanggal lahir Serang ya, 2 Januari 2008, berarti yang poin 4 5, 4. Nah selanjutnya tinggal mengikuti, jadi nomor 4 jawabannya A. Nomor 5, perhatikan ilustrasi berikut. Namaku Sari Alamsyah Pratama. Aku lahir di Semarang tanggal 14 Agustus 2008. Aku tinggal di Jalan Mangkubumi nomor 24 Yogyakarta. Sekarang aku duduk di kelas 6 SD Dasari Budi Yogyakarta. Aku seorang muslim. Itu data-datanya dia, sebetulnya sudah ada melalui ceritanya ya. Nah, sekarang untuk mengisi kartu pendaftaran, ada bagian-bagian isian yang belum diisi. Pertanyaannya, pengisian formulir pendaftaran yang tepat berdasarkan ilustrasi adalah, yang diminta dalam form isian adalah nama, kemudian tempat tanggal lahir, nomor anggota diisi oleh petugas, artinya bukan diisi oleh kita. Jadi nama, tempat tanggal lahir, unit kerja atau sekolah. Kita fokus ketiga itu aja. Namanya siapa tadi? Sari Alamsyah Pratama. A, B, C, D. Betul semuanya untuk poin yang pertama. Yang kedua, tempat tanggal lahir Semarang 14 Agustus 2008. Ada jawaban A dan D. Yang poin keduanya adalah menyatakan tempat dan tanggal lahir. Unit kerja atau sekolah, yang pilihan kita antara A atau D saja ya. Berarti sekarang unit kerja atau sekolah siswa kelas 6 SD Dasari Budi untuk yang A. Yang D
Siswa yang D Islam ya, yang D Islam. Ayo, bukan siswa kelas 6 tuh, yang D Islam. Padahal Islam itu harusnya ada di urutan ke-4. Jadi poin nomor 5 jawabannya benar adalah A. Nomor 6. Sebelum mengikuti suatu kegiatan harus mengisi titik-titik pendaftaran terlebih dahulu. Formulir kegiatan, formulir pendaftaran, formulir pendaftaran terlebih dahulu. Nomor 7, berikut ini yang bukan, ini sudah masuk materi IPA, yang bukan sifat magnet adalah punya 2 kutub. Ya, magnet punya 2 kutub. Dapat menembus benda tipis, kekuatannya betul. Yang yang C, dapat menarik benda dari plastik, apakah iya? Yang D, gaya tarik terkuat terletak di kutub. Ya, jadi di ujung-ujung magnet. Gaya tarik terkuat terletak di kutub. Itu juga benar. Jadi yang tidak tepat adalah C, dapat menarik benda dari plastik. Nomor 7 jawabannya C. 8. Gambar di atas merupakan 3 buah magnet batang jika C adalah kutub utara, fokus mana cari huruf C. C adalah kutub utara. B dengan C tarik menarik. Nah, artinya yang B kalau tarik menarik berarti B itu berbeda dengan yang C. Berarti yang B adalah kutub selatan. Serta yang D dengan E tolak menolak. Ulangi, C tadi apa? C kutub utara. C satu magnet dengan yang D, berarti D-nya adalah selatan. Depok adalah selatan karena C-nya adalah utara. Pertanyaan selanjutnya, D dengan E tolak menolak. D-nya selatan, berarti kalau tolak menolak dengan E-nya juga selatan. Pertanyaannya, sehingga jenis kutub magnet pada A dan F adalah, ini kalau kurang jelas boleh digambar ya. Ya, silahkan digambar. Kemudian ditulis, jangan A, B, C, D sampai F ditulisnya, tapi langsung utara, selatan gitu ya. Kita punya 2 data, bahwa yang C utara, D selatan. D sama E tolak menolak, berarti E juga selatan. Kalau E-nya selatan, berarti F-nya utara. 1 poin, F-nya utara. Ulangi yang ke C, C utara, B dan C tarik menarik. Berarti B-nya selatan. Kalau B-nya selatan berarti A utara. Jadi A dan F sama-sama utara. A kutub utara, F juga kutub utara. Ada nggak jawabannya? Ada. A ya. Nomor 8 jawabannya A. Nomor 9. Berdasarkan cara terbentuknya magnet bumi merupakan magnet. Oke, A alami. Nomor 10. Oh, ini sudah materi IPS. Nomor 10. ASEAN Urea Project merupakan proyek kerjasama ASEAN yang berlokasi di negara Indonesia. A. Indonesia, B. Malaysia, C. Filipina, D. Thailand. Indonesia ya. Nomor 11. Hingga tahun 2019, Brunei Darussalam pernah menjadi tuan rumah SEA Games sebanyak. Kita ulang lagi nomor 10. ASEAN Urea Project merupakan proyek kerjasama ASEAN yang berlokasi di negara. Ini Ibu menemukan 2 jawaban. Ada jawabannya yang Indonesia, ada juga yang Malaysia. Tapi Ibu lebih cenderung ke Indonesia karena datanya lebih jelas bahwa ada pabrik pupuk urea di daerah Lok Sumawe ya. Dan itu adanya di Aceh, bagian dari negara Indonesia. Kemudian nomor 11.
Ulangi, nomor 10 jawabannya tetap A. Nomor 11, hingga tahun 2019 Brunei Darussalam pernah menjadi tuan rumah SEA Games sebanyak 1 kali. Dari pertama kali penyelenggaraan SEA Games sampai 2019 baru 1 kali ya. Kemudian SEA Games kedua diselenggarakan di negara Burma. Sekarang namanya Myanmar. Negara Myanmar. Nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Nah, ada gambarnya di atas ya. Reklame di atas disebut A. Baliho, B. Poster, C. Pamflet, atau D. Logo. Itu adalah logo ya, terutama itu logo dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Nomor 14, reklame di atas termasuk apa itu? Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ini cocoknya kira-kira apa nih? Iklan kah? Spanduk? Spanduk biasanya memanjang ya. Kalau buklet tuh biasanya ada lembaran-lembarannya seperti bentuknya sama seperti buku, tapi lebih tipis, halamannya sedikit, ada cover, ada daftar isi sama. Nah, nomor 14 tidak terlihat seperti itu. Jadi nomor 14 lebih cocok, jawabannya C, poster. Nomor 15, yang tidak termasuk bentuk reklame adalah yang tidak termasuk pamflet, termasuk leaflet, termasuk buklet, juga termasuk maket yang tidak termasuk. Apa itu maket? Maket itu seperti tiruan. Kalau waktu dulu ya sebelum pandemi kita pernah, mungkin diantara kita pernah ada yang belanja ke TikTok. Nah di situ ada agen properti, dia jualan apa ya? Jualan rumah, ya kan? Rumah di daerah mana gitu kan. Kemudian dia buat tuh tiruan rumah-rumah tersebut. Bentuknya agak kecil-kecil. Nah, itu sejenis itulah maket. Nah, kemudian ke soal isian. Salah satu jenis usaha di bidang jasa yang membantu orang untuk bepergian adalah biro wisata boleh, travel boleh. Jawabannya. Kalau di kelas kita bisa diskusi ya, Bu, aku boleh nggak ini gitu. Sekarang agak susah ya. Kemudian nomor 2, seorang wirausaha harus titik-titik untuk meraih kesuksesan. Nah ini jiwa atau sikap apa yang dimiliki oleh seorang wirausaha tersebut supaya dia sukses. Bisa kalian sebut misalnya harus pantang menyerah, harus berusaha keras. Kalau jawabannya Bu harus rajin, boleh, tapi kurang tepat. Yang lebih tepat sebaiknya pantang menyerah. Kalau orang pantang menyerah sudah insya Allah sudah otomatis rajin, karena nggak mau menyerah, karena tidak mau menyerah dia ulang lagi ya. Nomor 3, Kebumen ini Kebumen .2 5 strip Januari, J-nya sudah pakai huruf besar. Kemudian strip lagi 1990. Penulisan tempat tanggal lahir yang tepat adalah titik-titik. Jadi secara penulisan yang tepat itu jelas itu masih ada yang kurang tepat. Penulisannya Kebumen, K-nya besar, Kebumen, K-nya besar, koma, perhatikan nanti cara kalian menulis koma, jangan sama seperti titik, jangan sama seperti garis miring ya. Kebumen, K besar, koma, 5, tidak pakai strip lagi, 5 spasi Januari, J-nya besar, spasi lagi 1990. Jadi habis Kebumen pakai tanda koma, dan 5 Januari 1990 itu tidak pakai strip penulisannya. Itu cara menuliskan tempat tanggal lahir yang benar.
Nomor 4, perhatikan bagian formulir berikut. Titik-titik. Titik 2, keterangannya Dondonayoan. Kata yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang yang tidak ada tersebut adalah, kira-kira itu tentang apa? Tiba-tiba diisinya Dondonayoan. Nah, itu tentang nama. Jadi jawaban kita apa? Nama. Nomor 5, magnet yang berbentuk seperti tapal kuda disebut magnet. Tapal kuda disebut magnet ladam. Perhatikan perbedaannya. Kalau magnet U, ini magnet U. Terus kalau magnet ladam atau tapal kuda, dia agak melengkung. Nah, udah kelihatan belum ya lengkungannya? Ulangi, ini magnet U. Ini magnet ladam atau tapal kuda. Nah, agak melengkung. Ya, perhatikan mungkin perbedaannya ada di sini. Kalau ini agak mengecil, kalau ini masih agak luas jaraknya. U dengan ladam atau U dengan magnet tapal kuda berbeda. Ya, jadi jawabannya nomor 5. Magnet yang berbentuk seperti tapal kuda disebut magnet ladam, L-A-D-A-M. Nomor 6. Kutub magnet yang sejenis apabila didekatkan akan tolak menolak. Kalau sejenis itu tolak menolak, ya. Nomor 7. Asal usul SEA Games berhubungan erat dengan pesta olahraga semenanjung Asia Tenggara atau sering disingkat dengan ini jawabannya pesta olahraga semenanjung Asia Tenggara itu Ibu tulis di bawah ya. Asal usul, ini asal usul karena pertanyaannya adalah asal usul SEA Games. Jadi sebelum resmi bernama SEA Games, dulu namanya SEAP Games. Mohon maaf Ibu kurang begitu hafal ini kepanjangan dari SEAP Games karena P-nya ini ada peninsulanya gitu. Nanti dicari lagi melalui tulisan saja ya di lewat WhatsApp. Kemudian selanjutnya nomor 8, Indonesia bergabung dengan SEA Games pada tahun Mohon maaf. Oke, kita mulai lagi. Indonesia bergabung dengan SEA Games pada tahun 1977. 1977. Nah, nomor 9. Brosur di atas menawarkan produk berupa apakah? Fat mochi. Makanan kayaknya ya, makanan mochi ini. Mudah-mudahan jelas. Makanya ini tadinya mau Ibu fotokopi, kemudian Ibu bagikan lagi, tapi khawatirnya kurang jelas untuk gambar nomor 9. Fat mochi. Jadi ini nomor 9 jawabannya, produk berupa makanan. Nomor 10, buklet biasanya terdiri dari cover, daftar isi, dan titik-titik produk yang dipromosikan. Jawabannya dan titik-titiknya adalah inti produk yang dipromosikan. Inti boleh, ringkasan boleh, ringkasan produk yang dipromosikan boleh.